Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahhimna fahman nabiyyin waj'alna minal mukhlasin. Allahumma amin. Ikhwah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ketiga ini bulan Ramadan, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Ramadan. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan bulan Ramadan insyaallah. Adapun yang menjadi poin pertama kita adalah sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang kewajiban puasa Ramadan. Di dalam sebuah ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk menjalankan puasa sebagaimana hal tersebut sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, di situ disebutkan la'allakum tattaqun. La'alla menggunakan kata yang memiliki arti littaraji. La'alla di antara maknanya adalah littaraji, agar, supaya. Artinya peluang untuk kita melewati Ramadan dan kita tidak sampai pada tingkatan takwa itu masih ada. Akan tetapi ketika kita menjalani puasa Ramadan ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang menjadi harapannya adalah nanti kita akan digolongkan oleh Allah Ta'ala di dalam golongan orang-orang yang masuk level ketakwaan, yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka terkait dengan hal ini, bahwasanya bulan Ramadan di situ ada kewajiban untuk melaksanakan puasa berdasarkan ayat ini. Maka atas dasar ini dijelaskan oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya puasa itu tidak menjadi kekhususan umat ini. Ya, syariat puasa itu tidaklah merupakan kekhususan umatnya Nabi Muhammad, melainkan itu juga puasa-puasa umat-umat terdahulu. Adapun terkait dengan bahwasanya bulan Ramadan itu disebutkan di dalam beberapa kitab fikih, ya, di antaranya kitab Fathul Mu'in, ya, karyanya Imam Zainuddin Malibari, disebutkan bahwasanya puasa Ramadan, pelaksanaan puasa Ramadan itu kekhususannya kita, ya, kekhususan kita dan bukan kekhususannya umat dulu. Umat yang terdahulu itu kewajibannya ada, tetapi bukan puasa Ramadan, ya.
puasa juga tetapi bukan puasa Ramadan. Nah, itulah pendapat yang dikuatkan juga di dalam I'anatul Talibin, ya, di mana di dalam kitab I'anatul Talibin Hasyiyah ala Fathul Mu'in, ya, disebutkan bahwa kewajiban Ramadan itu juga Allah wajibkan atas orang-orang ahlul kitab dulu sebelum adanya umat Nabi Muhammad, sebelum ada diutusnya Nabi Muhammad itu sudah ada kewajiban pelaksanaan bulan Ramadan. Nah, itu diwajibkan juga atas orang Yahudi. Tapi orang Yahudi gimana responnya? Ya, mereka justru menolak, ya, nggak mau untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Ya. Mereka justru lebih memilih, ya, untuk cari gantinya aja lah ya, selain Ramadan. Apa itu? Asyura. Ya, jadi buat mereka Asyura saja. Alasannya apa kok Asyura aja nggak usah pakai puasa Ramadan, ya, sebulan penuh lagi. Ya, alasannya karena hari tersebut yaumun aghraqallahu ta'ala fihi fir'auna, adalah merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun. Allah tolong, Allah menolong nabinya. Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian juga disebutkan juga bahwa Ramadan juga diwajibkan kepada orang-orang ahlul kitab. Ya, namun kisahnya ini jadi panjang, ya. Ya, diwajibkan atas mereka, tapi setelah itu dijalankan, jadi mereka itu nggak nolak, ya. Yang nolak itu orang Yahudi, ya. Sukanya berkilah itu orang Yahudi, ya. Sedangkan orang Nasrani ini ahli ibadah mereka, ya. Mereka ketika dapat perintah seperti ini, mereka jalani puasa tersebut, ya. Setelah berlalu beberapa waktu, tiba-tiba Ramadan itu bertepatan, ya, dengan musim yang sangat panas sekali, ya, saat itu, ya. Dan menjadi sangat sulit, ya, buat mereka, untuk mereka itu cari ma'isyah, atau kalau mereka butuh safar juga sulit untuk bersafar di waktu tersebut. Maka kemudian para ulamanya, ya, para ahli ilmunya orang-orang Yahudi, ya, itu bersepakat, ya, membuat sebuah kesepakatan untuk merubah syariat Allah. Nah, ini tingkah lakunya para ulama-ulamanya Nasrani juga seperti ini, ya. Ahli ibadahnya, kemudian para ulamanya pun juga kurang lebih, ya. Makanya dikatakan al-maghdub alaihim, al-maghdub itu orang Yahudi, ad-dallin orang Nasrani. Kemudian setelah mereka itu ngelihat ini momennya kok panas, dilakoni kok berat, ya. Akhirnya mereka bikin kesepakatan, Ramadan itu jatuh pada musim semi, ya, faslur rabi', ya. Maka digantilah menjadi musim semi, ya, untuk pelaksanaan bulan Ramadan tadi. Kenapa? Karena di situ tidak terjadi perubahan, ya. Pokoknya udah baku lah namanya musim semi, ya, waktunya yaitu musim kemarau, kok musim kemarau, ya, nggak ada musim kemarau, musim kita ya kemarau, ya. Musim panas ya ada waktunya, musim dingin ada waktunya, musim gugur ada waktunya. Jadi mereka tuh punya 4 musim di sana, termasuk diantaranya musim semi, ya, faslur rabi'. Mereka pilih ini karena momennya paling enak, paling gampang. Jadi musim semi itu musim yang paling menyenangkan. Kalau musim dingin, musim panas tuh nelongso banget sana, ya, sangat berat, ya, tidak seperti kita musim kemarau sama musim penghujan itu biasa aja, ya. Di sana berat, ya. Nah, ini dengan alasan macam-macam akhirnya dirubahlah, ya, oleh para ulama-ulamanya mereka. Terus habis itu sama mereka ditambahi, ya, ditambahi berapa? 10 hari sebagai bentuk kafarah. Ini lagi-lagi membuat syariat baru, ya. Sebagai bentuk kafarah karena mereka ganti syariat Allah berupa kewajiban melaksanakan puasa bulan Ramadan, ya. Mereka nyadar, ini salah, ya. Tapi bukan salah terus kemudian taubat, malah bikin aturan baru lagi, ya, bikin syariat baru lagi, ya. Kafarahnya apa? Ditambahi, ya,
30 jadi 40, tambahi 10 hari ya. Nah, kemudian setelah dijalani 40 hari puasa ya, kan jadi dari 30 berubah jadi 40 ya. Tiba-tiba ada salah satu rajanya mereka itu sakit ya. Kemudian dia bernadar ya, nanti kalau saya sembuh ya, saya akan tak tambahi lagi puasa 1 pekan ya, usbu'an ya. Terus betul ya, akhirnya dia itu disembuhkan oleh Allah. Nah, akhirnya dia puasa 30 hari tambah 10 ya, berdasarkan kesepakatan ulama sesatnya mereka ya. Ditambah lagi nih rajanya bikin syariat juga ya, nggak tahu diri ya, bikin syariat nambahin lagi puasa jadi berapa? 47 hari ya. Ya, kemudian setelah si raja ini datang lagi raja yang lain ya, digantikan oleh raja yang lain, nggak serk Allah ini kurang ini 47 nanggung men ya, 50 aja ya, tambahin 3 ya, sehingga genaplah menjadi 50 hari ya. Nah, inilah seperti yang menjadi gambaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang ahlul kitab itu menjadikan para ahli ilmu mereka, para ulamanya mereka, para ahli ibadahnya mereka sebagai rob, penentu syariat ya, selain Allah ya. Jadi mereka menjadikan selain Allah pihak-pihak yang menentukan keputusan syariat ya, padahal syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala sudah baku, tetapi oleh mereka kemudian diganti sesuai dengan yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Nah, akan tetapi yang jelas bahwasanya menurut pendapat yang mu'tamad ya, pendapat yang dijadikan pegangan dalam memahami hal ini, bahwasanya Ramadan ya, pelaksanaan puasa Ramadan 1 bulan penuh itu merupakan kekhususan untuk umat ini ya, umatnya Nabi Muhammad ya. Adapun umat-umat yang terdahulu ada puasa, tetapi puasanya bukan puasa Ramadan. Jadi pendapat yang barusan kami singgungkan di awal tadi itu adalah salah satu pendapat ya, dan pendapat yang dikuatkan adalah pendapat yang terakhir ya, yang menyatakan bahwasanya puasa Ramadan itu hanya menjadi kewajibannya umat Nabi Muhammad ya. Kemudian bahwasanya terkait dengan ayat yang menjelaskan tentang wajibnya pelaksanaan puasa Ramadan itu lafadznya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, maka di sini kata Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, ya, hilalnya bulan Ramadan ya, maka dia sudah wajib puasa, falyasumhu, ya, hendaklah dia berpuasa. Maka kata Imam Ibnu Katsir, hadza ijabun atau ijabu hadmin. Nah, ini adalah sebuah kewajiban yang sifatnya wajib, harus ya, atas man syahida istihlal syahri ya, barang siapa yang melihat hilal bulan Ramadan ya. Kemudian singkat pernyataan beliau adalah wa nasakhat hadhil ayatu al ibahatal mutaqaddimata liman kana sahihan muqiman an yuftira wa yufdiya bi it'ami miskinin an kulli yaumin kama taqaddama bayanuhu ya. Jadi dulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan itu kaum muslimin melaksanakan puasa apa? Puasa Asyura ya. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, yaitu bertepatan dengan tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Nah, sebelum itu ada puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, yaitu puasa Asyura. Baru setelah itu diganti dengan puasa Ramadan terus. Nah, nggak langsung juga ya. Nggak langsung. Artinya di situ yang pengen puasa ya puasa, yang nggak puasa ya nggak puasa. Terus kemudian ditegaskan ya, kewajiban ini ya, kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala
ya, pada ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu ya. Nah, itu selesai dari nukilan daripada pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas. Kemudian ikhwah sekalian, di dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, terdapat kata-kata wahai orang-orang yang beriman ya. Terdapat yang namanya nida ya, kalau kita belajar nahwu ya, di pembahasan nahwu itu ada namanya bab munada ya. Bab munada di situ di antara lafadz yang dihadirkan dalam pembahasan munada, memanggil ya, atau yang dipanggil, di situ ada yang namanya adatun nida ya, lafadz yang digunakan untuk memanggil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Menggunakan ya kemudian ayyuhalladzina amanu. Di sini disebutkan bahwasanya dalam Al-Qur'an penyebutan kata ya ayyuhalladzina amanu itu terulang sampai 70 kali. Jadi kata ya ayyuhalladzina amanu itu sendiri terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 70 kali. 90 kali, yang mana permulaannya ada di surat Al-Baqarah ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu permulaannya di situ. Permulaan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian letak terakhir kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada pada surat At-Tahrim ayat ke-8. Di mana di situ lafadznya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu ayat terakhir yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya itu di total ada 90 ayat yang awal-awalnya lafadznya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang selanjutnya bahwasanya setiap ayat-ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu ini semestinya mendapatkan kadar porsi perhatian khusus ya, dari kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan diri sebagai orang mukmin ya, kita semuanya insya Allah orang-orang yang beriman kan, nggak ada kita yang naudzubillah dari kafir kan, nggak ada ya. Insya Allah orang Islam semua berarti insya Allah orang iman semua. Nah, maka di sini bagi orang yang merasa dirinya sebagai orang beriman, ketika mendapatkan seruan ini ya ayyuhalladzina amanu, itu yang seharusnya dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap kelanjutan daripada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu? Kita kan lagi diseru sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita itu memberikan perhatian kita? Yaitu dengan kita menghadirkan segenap hati kita, perhatian kita ya, dan juga sebuah keinginan besar ya, sebuah respon positif ya, untuk kita bisa melaksanakan segala perintah yang ada setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, serta kita memiliki kesiapan pula untuk meninggalkan kalau di situ barangkali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan sebuah perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'ak." Kalau kamu mendengar firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu, ada kalimat seperti itunya, maka perhatikanlah, kasih pendengaran kamu itu dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Fa innahu khairun tu'maru bih aw syarrun tunha anhu. Karena di balik kata ya ayyuhalladzina amanu tersebut ada sebuah kebaikan yang kamu tuh akan diperintahkan melaksanakannya, dan juga di situ terdapat sebuah keburukan yang kamu diperintahkan untuk meninggalkannya ya, menjauh darinya ya. Jadi di sini sikap seorang mukmin terkhusus ketika mendengarkan atau mendapati ayat-ayat yang di situ terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu, untuk kita memberikan perhatian sepenuhnya ya, karena di balik itu semuanya ada pesan-pesan ketakwaan ya, yaitu
Di situ ada perintah yang wajib untuk kita lakukan dan ada larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Kemudian di samping itu juga bahwasanya lafadz ya ayyuhalladzina amanu ini ketika Allah memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, ya, maka itu secara otomatis menjadi sebuah dorongan buat kita, ya, sebuah tasjik, ya, untuk kita itu beramal, ya, mengamalkan seruan tersebut, ya. Karena pensifatan dengan sifat iman, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati kita dengan sifat iman, maka sifat iman ini secara konsekuensinya adalah mengajak kita untuk kita beriltizam terhadap apa-apa yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala, sudah diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa perintah untuk melakukan suatu hal atau meninggalkan suatu larangan. Kemudian ikhwah sekalian, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu jalla jalaluhu mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummati wa amiran lahum bisiyami. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman sambil memerintahkan kepada mereka untuk menjalankan siyam. Dan yang dimaksud dengan siyam di sini adalah al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyyatin khalisatin lillahi jalla jalaluhu. Yaitu yang dikatakan siam itu adalah menahan diri dari to'am, mengkonsumsi makanan ataupun minum, ya, atau melakukan aktivitas seksual, ya, hubungan suami istri. Dengan apa di sini? Dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi di sini tidak sekedar meninggalkan saja, tapi harus dibarengi dengan niat, biniyatin khossatin. Makanya di dalam i'anatut talibin dijelaskan definisi daripada as-siyam itu adalah imsakun an mufattirin ala wajhin makhsusin. Itu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan cara tertentu. Jadi tidak hanya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa saja, tetapi di situ ada cara-caranya. Nah, yang cara-cara tersebut dibahas di dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Kemudian poin yang selanjutnya adalah bahwasanya puasa Ramadan sebagaimana sudah kami sampaikan di awal tadi, kewajibannya itu diturunkan oleh Allah Ta'ala di tahun kedua hijrah, yaitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya. Di tahun keduanya itu Allah turunkan kewajiban menjalankan puasa Ramadan persisnya di bulan Sya'ban, ya. Jadi di bulan Sya'ban sudah turun itu maklumat wajib puasa Ramadan, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak terhitung tahun berapa itu? Tahun 2 Hijriah itu sampai menjelang wafatnya beliau, ya, itu beliau sudah menangi Ramadan sebanyak berapa? 9 kali Ramadan, ya, sudah 9 kali beliau menangi bulan Ramadan. Karena beliau ini kan wafat di tahun 11 Hijriah, ya, persisnya di bulan Rabiul Awal. Ya kan, berarti kan belum masuk Ramadan. Kita hitung misalnya dari tanggal 2, tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini 9 baru 8, 10 ini baru dapat 9 kali. 11 belum sampai, ya. Karena beliau wafat kapan? Di bulan Rabiul Awal, belum sampai ketemu Ramadan selanjutnya sudah wafat duluan di tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Maknanya beliau ini sempat menangi Ramadan, ya,
persisnya adalah 9 kali ya, 9 kali bulan Ramadan, maksudnya 9 kali datang bulan Ramadan gitu ya. Taib, itu beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau ayat yang membicarakan tentang kewajiban pelaksanaan puasa Ramadan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, pelaksanaan puasa Ramadan itu sendiri, itu yang akan insya Allah akan kita bahas ya, dalam pertemuan-pertemuan kita ini. Ya. Yang pertama di situ, ini kita menukil dari kitab Nailur Roja, ya, kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Najah. Ya. Ini kitab madhab Asy-Syafi'i. Ya. Kita sekedar menukil saja ya, kita nggak nambah-nambahin apa gitu, enggak ya. Kita sekedar menukilkan apa yang tercantum, termaktub dalam kitab tersebut. Tentunya nggak semuanya kita baca di sini. Hal-hal yang pokok-pokok saja yang sekiranya paling urgen untuk kita bahas ya, kita akan baca itu. Ya. Yang pertama di sini terkait dengan as-shaum. Ya. As-shaum, kata beliau penulis Safinatun Najah, yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin, ya, bahwasanya puasa Ramadan itu wajib untuk dilakukan dengan landasan salah satu dari 5 perkara. Jadi ketika kita sudah mendapati satu saja daripada 5 perkara ini, maka berarti saat itu pelaksanaan bulan Ramadan menjadi kewajiban kita sebagai bentuk penerapan daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, al-Islamu gimana? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa hajjil baiti wa saumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Di situ kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di situ merupakan bagian daripada rukun Islam yang wajib untuk kita laksanakan adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang gimana kita itu menjadikan patokan bahwasanya suatu waktu tertentu itu sudah bulan Ramadan? Dari mana? Kan nggak mungkin kalau kita nunggoni terus kemudian nggak datang bulan Ramadan, kan nggak mungkin ya, karena dari 12 bulan yang ada ini, di situ ada salah satu bulannya yaitu bulan Ramadan, pasti ada. Nah, gimana cara menentukannya? Nah, di sini di dalam Safinatun Najah disebutkan ada 5 hal ya, yang dengan salah satunya cukup untuk menjadi pijakan buat kita untuk kita kemudian melaksanakan puasa Ramadan. Ya, sudah wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan tersebut. Ya, yang pertama di sini yaitu dengan istikmal, ya, bistikmali Sya'ban 30 yauman. Ya, ketika bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari. Ya. Ketika kita dapatkan bulan Sya'ban ini nggak ada khilaf lagi misalnya ya. Nggak ada khilaf antara penentuan Sya'ban, oh ini yang satu bilang sekarang tanggal 25, yang satu bilang oh enggak, ini belum 25, ini baru 24. Misalnya semuanya sepakat. Ya. Serentak ya, nggak ada perbedaan di situ. Terus kemudian sudah di tanggal 29 masuk 30 itu sama sekali tidak terlihat hilal, maka kita sempurnakan sampai 30 Sya'ban ya. 30 Sya'ban kita sempurnakan, kita masih menganggap itu sebagai bulan Sya'ban, dan besoknya itu sudah barang pasti kita masuk ke bulan Ramadan ya. Karena hitungan bulan di dalam Islam itu antara 29 atau 30. Nah, kalau hitungan bulan dalam bulan Masehi itu kan kalau enggak 28, kalau enggak 30, kalau enggak 31, kan gitu ya. 30 31 itu untuk dari Januari sampai Desember, kecuali Februari apa? 28. Beda ya. Perhitungan waktunya antara Masehi dengan Hijriah itu berbeda. Kalau Hijriah 29 atau 30. Maka di sini ketika Sya'ban sudah lengkap 30, maka otomatis besoknya langsung Ramadan, nggak usah tanya-tanya ya. Sudah pasti. Tapi mestinya di situ orang pada
pada apa namanya saling membahas ya, bahwasanya besok misalnya sudah bulan Ramadan ya. Tapi itu yang pertama. Jadi ketika kita misalnya di tanggal 29 masuk maghribnya masuk malam 30, terus nggak ada satupun orang yang mampu melihat hilal, berarti kita belum menjadikan itu sebagai Ramadan. Akan tetapi kita genapkan dulu itu, kita jadikan dulu itu sebagai bulan Sya'ban ya. Dan baru setelahnya, di hari setelahnya kita jadikan itu sebagai bulan Ramadan, dan kita wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan ya, yaitu dengan melihat hilal ya. Melihat hilal bagi orang yang melihatnya meskipun orang tersebut orang fasik. Jadi misalnya gini, kalau di sebuah tempat, kita sekarang udah tanggal 29 ini, misalnya sekarang tanggal 29 Sya'ban, nanti maghrib malam 30. Nah kita kan nggak ngerti nih, ini 30 atau 1 Ramadan. Nah ketika belum ada orang yang melakukan persaksian ya, atau sudah ada yang melakukan persaksian tapi kesaksiannya misalnya ditolak ya. Tapi orang tadi ketika melihat, dia tuh betul-betul yakin, dia tuh lihat ya, lihat ada hilal. Maka orang yang sudah melihat ya, yakin dia melihat hilal, saat itu dia wajib untuk melaksanakan puasa meskipun pemerintah belum menetapkan, belum ditetapkan besok Ramadan. Kenapa? Belum ada saksi yang bisa kami percaya, belum ditetapkan oleh pihak hakim nggak mau mengakui. Karena di situ untuk apa namanya terkait dengan kesaksian itu, di situ ada langkah-langkahnya. Ya, di situ orang yang bersaksi itu harus orang yang adil, ya, adlus syahadah, ya, yang memiliki sisi keadilan dalam persaksian. Ya. Kemudian dia mengucapkan asyhadu anni ra'aitul hilal. Ya, saya bersaksi saya lihat hilal. Terus nanti langkahnya lagi, oh iya kamu benar, dibenarkan sama hakim. Terus sama hakim diputuskan, kasih tahu ya, iklankan apa namanya, beritahukan ya secara luas ya, bahwasanya sudah ada persaksian dari orang yang adil, besok adalah bulan Ramadan ya. Itu apa namanya, ada prosedurnya ya dalam masalah persaksian. Tetapi ketika prosedur tersebut belum terlewati dan ada satu orang sudah betul-betul melihat, meskipun orang tersebut orang fasik, orang biasa minum khamar, biasa apa namanya judi ya, ataupun dosa-dosa yang lain ya, suka bohong, suka mengadu domba dan seterusnya, kok orang ini melihat hilal, maka orang ini dia itu wajib meskipun orang lain belum wajib. Untuk dia sudah berlaku kewajiban tersebut ya, karena dalam ayat disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Orang ini sudah syahida, sudah melihat, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sudah melihat ya. Ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah thubutuhu, telah tetapnya bulan Ramadan fi haqqi man lam yara bi'adli syahadatin, menjadi wajibnya Ramadan atas siapapun orang yang tidak melihat, dengan adanya persaksian satu orang yang apa namanya, kesaksiannya itu tipenya adalah adlu syahadah ya. Orang ini adil ya. Orang adlu syahadah itu ketentuannya adalah bukan orang yang suka melakukan dosa besar ya, tidak senang terus-terusan melakukan dosa kecil ya. Kemudian ketaatannya lebih dominan daripada maksiatnya, dan ditambah lagi beberapa syarat, diantaranya orangnya ini orang laki-laki, terus orang merdeka bukan budak, kemudian memiliki kecakapan dalam mentransaksikan uang ya. Orangnya ini bukan orang yang hula-hulu gitu ya. Orang ini apa namanya, kalau mau beli bakso ya, misalnya harganya 10.000 ya, 10.000 itu nanti kembali 90.000 ya. Bukan kok beli harga 2.000 kemudian 100.000 ditinggal pergi ya, atau punya uang kemudian
dibuang-buang ya, atau dibuang ke laut atau kemana, ini orang berarti orang yang ghairu rasyid. Orang yang seperti ini tidak diterima. Orang yang diterima adalah yang dikatakan adlu syahadah, orang yang bisa mentransaksikan uang dengan baik ya, memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi keuangan. Idza muru'atin, kemudian memiliki muru'ah, memiliki menjaga kehormatannya ya. Yaqidhon, sadar, natiqon, bisa ngomong, sami'an, bisa mendengar, basiron, bisa lihat ya. Bukan orang yang buta, bukan orang yang maaf budak gitu ya, bukan orang yang bisu. Nah, itu ketentuan-ketentuan orang yang memberikan kesaksian, yang kesaksiannya nanti menjadi pijakan untuk yang lain menjadi wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan meskipun nggak melihat langsung ya. Kayak kita ini umumnya ya, kita kan cuma nunggu doang kan, nunggu siapa? Nunggu orang yang bersaksi. Seperti apa kriterianya orang bersaksi? Ini yang barusan kita sebutkan tadi. Kalau sudah ada orang seperti itu datang ke qadhi ya, kepada hakim, memberikan kesaksiannya, berkata saya bersaksi bahwasanya saya lihat hilal ya, saya melihat hilal, kemudian diterima, oh ya kamu benar ya, dibenarkan, terus diputuskan ya, dimaklumatkan kepada kaum muslimin, ketika itu kita semuanya wajib puasa ya. Saat itu kita sudah wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan meskipun kita tidak melihat hilal. Kemudian selanjutnya, ini jam berapa ini? Masih berapa menit? Ya bentar lagi ya. Selanjutnya adalah wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Itu ketika ada orang yang memiliki karakter adlu riwayah. Adul riwayah itu orang yang seperti yang disebutkan tadi ya, adul syahadah. Dia itu nggak suka melakukan tidak melakukan dosa besar, tidak hobi melakukan dosa kecil, terus ketaatannya lebih dominan daripada maksiatnya. Kemudian orang merdeka, laki-laki, memiliki kecakapan dalam bertransaksi, memiliki muru'ah, orangnya sadar, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, ditambah lagi di situ dengan beberapa keterangan, beberapa ketentuan-ketentuan yang lain. Maaf ini ada sedikit Jadi di situ semua yang ada pada adlu syahadah di situ dikecualikan al-hurriyah wadzukurah ya. Nah, jadi di sini kalau levelnya adlu riwayah lebih di bawahnya adlu syahadah ya, pokoknya orang meskipun dia bukan orang yang merdeka ya, ataupun bukan orang laki-laki, perempuan ya, kalau dia itu bersaksi kepada kita, dia itu terpercaya ya, terus dia memberikan kesaksian, maka kita saat itu percaya nggak percaya kita mesti mengamalkannya ya, kita mesti menjadikan keterangannya sebagai pijakan untuk kita melaksanakan puasa Ramadan ya. Atau misalnya ada orang yang tidak begitu terpercaya ya, tidak begitu terpercaya, misalnya orang ini biasa bohong misalnya, atau dia itu suka maksiat, tapi dia ketika ngasih kabar ke kita ya, ini bukan ngasih kabar ke hakim loh ya, ngasih kabar ke kita dia betul-betul lihat hilal, dan ketika kita dengar kesaksiannya dia ke kita itu, dia itu kita lihat kayaknya nggak bohong ini orang nih, kayaknya serius nih orang ya. Ini sepertinya nggak bohong. Ketika kita yakin orang ini nggak bohong ya, meskipun biasanya bohong ya, karena kita sudah yakin dia itu sudah benar dalam kesaksiannya, maka saat itu kita jadikan kesaksiannya tersebut sebagai pijakan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Artinya besok waktu yang dia katakan, dia bilang saat ini dia sudah lihat hilal, maka besok berarti dia puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah bidhanni dukhuli ramadhana bijtihadin fi man ishtabaha alaihi dzalik. Nah, itu terkait dengan orang yang memiliki kondisi khusus ya, di mana orang ini
menjadikan pijakan masuknya Ramadan itu bukan dengan hal-hal tadi, ya. Bukan dengan melihat langsung atau mendengarkan persaksian orang yang terpercaya atau kurang terpercaya tapi saat itu kayaknya nggak bohong ataupun yang lainnya. Tapi di sini terkait kondisi khusus orang yang seperti kondisi orang di penjara misalnya kan, di penjara di sebuah sel tertentu khusus, dia nggak bisa nerima informasi apapun, ya. Sel tikus atau apalah yang nggak tahu ya, pokoknya masuk ke penjara nggak bisa dengarkan alamat tanda-tanda apapun, ya. Maka yang seperti ini bagaimanapun tetap memiliki kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, ya, karena kewajiban melaksanakan bulan Ramadan itu terjadi satu tahun sekali, yaitu selama satu bulan pasti ada, ya. Terus gimana cara menentukannya? Nah, terkait dengan orang yang seperti ini, maka yang dia lakukan adalah ijtihad. Ya, ijtihad di sini bukan ijtihad usuli, bukan ijtihad menurut versi keterangannya usul fikih, enggak. Ijtihadnya ijtihad fikhi, ya. Yaitu orang itu mencari kepastian, ya, memastikan sendiri gitu ya, mencari sebuah perkiraan yang kuat, ya, dominan yang perkiraan yang dominan. Ya, maka di situ kalau perkiraannya dia, ya, itu ngepasi dengan bulan Ramadan, maka berarti puasa yang dia lakukan itu sudah dianggap ada, dianggap melaksanakan puasa pada waktunya, karena di situ dalam ibadah itu ada namanya ada yang namanya qadha. Ada itu maknanya adalah melaksanakan ibadah pada waktunya, itu namanya ada. Kayak kita sekarang ini puasa, berarti kita sedang ada usyam. Sedangkan qadha itu melaksanakan ibadah di luar waktunya, seperti orang nyaur poso. Kapan? Di bulan Syawal atau di bulan yang lain, membayar hutang puasa. Itu kan puasa Ramadan kan, tapi di bulan Ramadan bukan di bulan Ramadan, itu namanya apa? Qadha. Nah, kalau seseorang yang ngira-ngira tadi karena dia dikurung nggak bisa dapat akses informasi apapun, terus dia yang harus dia lakukan demi bisa melaksanakan perintah menjalankan puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam, maka caranya adalah dengan adzan, ya, dengan perkiraan, dengan dia berijtihad, ya. Dia berijtihad sendiri. Kalau itu ngepasi berarti sudah teranggap, ya, sudah teranggap melaksanakan puasa pada waktunya. Oh, kok ternyata nggak pada waktunya, udah meleset. Tiba-tiba sudah Syawal dikiranya baru Ramadan. Gimana kalau jatuhnya dia puasa, perkiraan Ramadannya dia ternyata aslinya malah bulan Syawal, maka terhitungnya apa? Terhitungnya itu qadha, ya. Jatuhnya mengqadha, ya. Terus gimana kalau jatuhnya sebelumnya? Kalau jatuhnya sebelumnya terhitungnya apa? Sunnah, ya. Sunnah nanti kalau dia ngerti, oh ya tahu, dan memiliki kesempatan untuk mengganti, ya, atau melaksanakannya di waktunya, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa tersebut. Jadi misalnya kayak orang yang dikurung tadi, yang di penjara tadi, ngepasi, maka dia dianggap sudah melaksanakan puasa pada waktunya. Kalau di luar waktu berarti dianggap mengqadha, ya, mengqadha puasa. Kalau dia sebelum waktunya berarti terhitung puasa sunnah, dan kapan dia tahu dan bisa melaksanakannya, dia wajib untuk melaksanakan puasa tersebut ngepasi bulan Ramadan, ya. Taib, itu terkait dengan pijakan untuk kapan kita itu memulai pelaksanaan bulan Ramadan. Di situ disebutkan ada 5, meskipun ada tambahan-tambahan yang lain kita tidak sebutkan. Kita cukupkan dengan keterangan yang disebutkan di dalam Safinatun Najah saja. Ya, kemudian di situ ada syarat-syarat keabsahan, ya, pelaksanaan Ramadan, puasa Ramadan. Jadi orang itu baru dianggap puasanya itu sah kalau memenuhi empat syarat. Ya. Yang pertama adalah Islam. Ya, jadi orang yang kafir itu misalnya dia puasanya nggak teranggap, nggak sah. Ya, pengen sah, masuk Islam dulu, ya. Kafir apapun ini, termasuk yang murtad, ya. Beda di situ, nanti ada kafir asli sama kafir murtad. Ini efeknya beda, ya.
Kalau kafir asli, dia itu puasa, kalau dia puasanya nggak dianggap, ya, karena nggak punya syahadat, nggak punya la ilaha illallah, terhapus amalannya, nggak berguna. Ya. Tapi nanti kalau dia misalnya masuk Islam, dia tidak ada tanggungan untuk melaksanakan puasa. Beda dengan orang murtad. Ya. Kalau orang murtad, misalnya umur 20 tahun, ya, dari umur sejak kecil sampai umur 20 tahun dia tuh Islam, ya. Nanti di umur 21 murtad misalnya, waliyadzubillah. Di umur 21 dia murtad. Kemudian nanti di umur 22 masuk Islam lagi misalnya. Kan terlewat berapa? 1 tahun yang di situ ada bulan Ramadannya. Nah, di situ orang yang murtad ini, ya, yang kemudian nanti masuk Islam, itu kalau dia puasanya saat dia murtad itu puasanya nggak sah. Akan tetapi kalau dia nanti balik lagi masuk Islam, dia memiliki kewajiban, ya. Dia masuk Islam lagi diterima, ahlan wa sahlan, ya. Tapi begitu dia sudah diterima masuk Islam, dia itu kena tanggungan mengqadha puasanya. Oh, berapa lama? Ya tergantung berapa lama dia murtad, ya kan? Murtadnya setahun, oh berarti yang di situ bulan puasa penuh, ya, 30 hari atau 29 hari penuh, dia tinggalkan, dia berada dalam kondisi murtad, maka berarti dia mengqadhanya ya segitu. Oh, murtadnya 10 tahun, ya kalikan aja 10 kali. Ya, Allah musta'an, ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kekufuran. Karena kekufuran ini bentuk keapesannya tuh sangat kompleks, ya. Yaitu ya sholat ya iya, ya. Orang murtad, ya. Kemudian masuk Islam lagi, nanti waktu-waktu yang dia tinggalkan sholat itu nanti dia harus mengqadha sholatnya. Subhanallah, ngeri, ya. Itu kafir murtad, ya. Kalau kafir asli enggak, dia seperti dari nol, ya. Begitu masuk ya sudah, enggak ada kok dia sebuah kewajiban untuk menutup atau mengganti kewajiban-kewajiban sebelumnya, karena saat itu belum mendapatkan khitab sedikit pun, ya. Tapi itu yang pertama, Islam, kemudian berakal, ya. Berakal. Maka di sini orang yang tidak berakal puasanya tidak sah, ya. Orang kok tiba-tiba gila, pas lagi puasa tiba-tiba gila 1 jam, udah batal tuh puasanya, ya. Gila 1 jam, atau gila 5 menit aja lah, ya. Gila 5 menit, batal puasanya. Kemudian wanaqa'un an nahwi haidin, ya, dan terbebas dari haid dan sejenisnya, ya, haid, nifas, ya. Maka di situ kalau orang dalam kondisi puasa terus tiba-tiba haid, maka puasanya batal. Loh, terus apa konsekuensinya? Ada, misalnya dia kok haidnya 5 menit misalnya sebelum maghrib, atau jam 5 lah, ya. Berarti puasanya tadi udah batal dong. Maka saat itu dia terhitung sudah punya utang, karena sudah batal hari itu dan hari-hari yang setelahnya. Baik. Haid, kemudian yang nifas juga demikian. Nifas itu apa sih? Darah yang keluar setelah orang lahiran. Habis lahiran bisa jadi itu nggak keluar darah, tapi kemudian keluar darah, maka darah itu darah nifas. Maka kalau dalam kondisi bulan Ramadan, ya, melahirkan, ya, terus ditambah lagi di situ keluar darah nifas, maka selama masa keluar darah nifas itu seseorang nggak bisa puasa, ya. Orang di sini orang perempuan mestinya, bukan laki-laki. Nggak ada laki-laki mengalami masa menstruasi ataupun masa nifas, nggak mungkin, ya. Itu pasti perempuan, yang fix perempuan, ya. Bukan kok laki-laki ke perempuan-perempuanan, nggak ada itu, ya. Itu bencong itu, ya. Baik. Ya, meskipun ada namanya khunta itu tetap ada. Nah, khunta itu orang alatnya tuh 2, ya. Alatnya 2. Cuman dia bisa lebih dominan ke laki atau bisa lebih dominan ke perempuan. Adapun bencong itu bukan khunta, itu fix laki-laki, ya. Cuman dia nggak terima aja untuk jadi laki-laki, ya. Itu orang bencong, ya. Waria, ya.
Taib. Nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi, dan tahu ya, bahwasanya waktu tersebut bisa untuk dilaksanakan puasa ya. Artinya ini sebetulnya untuk syarat-syarat sahnya puasa ini lebih umum kepada puasa secara umum ya, bukan hanya puasa Ramadan saja. Artinya ketika kita tahu bahwasanya ada waktu-waktu yang nggak boleh kita melaksanakan puasa, seperti apa contohnya? Puasa ketika Idul Fitri, hari awal Idul Fitri, ketika Idul Adha, kemudian ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq, atau setengah kedua dari bulan Sya'ban yang tidak didahului awalnya dengan dengan puasa sunnah, atau di waktu-waktu itu bukan dalam rangka mengqadha puasa ataupun membayar nadar ataupun membayar kafarah, bukan karena itu, sekedar kepengen puasa sunnah saja, itu termasuk waktu-waktu yang tidak boleh untuk melaksanakan puasa ya. Maka ini empat hal yang menjadi syarat sahnya pelaksanaan puasa, yang kalau salah satu daripada syarat-syarat tersebut tidak ada pada seseorang, maka puasanya tidak dianggap ya. Namun di sini ada beberapa catatan ya, diantaranya adalah tetap wajib qadha bagi siapa? Orang yang murtad ya. Orang yang murtad wajib mengqadha puasanya ya. Jadi meskipun dia berubah jadi kafir ya, nanti kalau dia masuk Islam lagi wajib tuh nyaur puasanya ya. Begitu pula orang haid juga wajib nyaur puasa. Kalau sholat enggak ya. enggak nyaur sholat enggak ya. Orang nifas juga demikian ya. Adapun orang kafir asli, anak yang belum balik, sobi di sini maksudnya adalah anak yang belum balik ya, atau orang gila yang gilanya bukan karena kecerobohannya sendiri, maka gila yang seperti ini ataupun orang kafir asli ataupun anak kecil yang belum balik, itu semuanya kalau nanti mereka siuman ya, atau sudah dewasa ya, atau sudah nggak gila lagi, berarti nggak wajib untuk mengqadha ya. Gimana? Emang ada orang gila yang sengaja? Ada ya. Bisa jadi, ini kan disebutkan juga di dalam pembahasan fikihnya ya, orang nguntal pil biar edan ya, biar nggak usah puasa ya, biar bisa berbuat apa yang dia mau. Ini kalau seperti ini dia tetap kena dosa ya, tetap terkena kewajiban mengqadha. Itu kalau gilanya disengaja ya, atau hilang akalnya karena faktor disengaja ya. Nguntal pil sebelum sahur ya, pas waktu sahur nguntal pil gila ya. Nanti sepanjang masa gila itu tidak termaafkan, tetap harus diqadha. Adapun kalau gilanya alamiah ya, ngerti-ngerti, wah, tiba-tiba teriak-teriak sendiri kemudian hilang kewarasannya, maka ketika itu meskipun batal ya, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengqadha. Ya, sekian dulu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.